Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2549. Yolanda menatap Ryan. Jika kita bisa pergi melalui altar, kita benar-benar tidak punya alasan untuk tinggal di sini lagi, Ryan. Apakah Lostrai bisa pergi atau tidak, kita tidak peduli. Jika bergantung padaku, aku akan menyuruh Lothar melempar orang ini ke dalam lubang hitam seperti yang dia katakan. Tawarannya masih berlaku, Ratu, tambah Lothar. Ryan memikirkan masalah ini. Lostrai, apakah kau terkunci di alam dimensi ini? Mungkinkah alam dimensi ini bertahan karena keberadaanmu atau semacamnya? Lostrai adalah fragmen yayasan alam semesta, jadi tidak sulit untuk berpikir sebanyak itu. Teori itu menjadi semakin kuat di benak Ryan karena jumlah energi yang dapat digunakan Lostrai saat ini. Lostrai adalah fragmen yayasan semesta, dan semua fragmen yang ditemukan Ryan hingga saat ini penuh dengan energi dan elemen gelap dan terang. Belum lagi kekuatan spasial dan waktu. Mereka menyebabkan banyak fenomena, jadi aneh bagi Lostrai untuk menjadi lemah hanya karena ia kehilangan sumber energi eksternalnya. Ia seharusnya tidak membutuhkan sesuatu seperti itu. Apa maksudnya? Itu berarti energi Lostrai sendiri sudah digunakan oleh sesuatu. Fakta bahwa dia datang ke Chasm dan masih dalam kondisi itu menunjukkan bahwa tidak masalah di lokasi mana dia berada di alam dimensi Azum. Selama Lostrai berada di alam dimensi Azum, energinya sebagai fragmen terus dikonsumsi. Jika memang begitu, bisa dimengerti mengapa dia tidak bisa pergi seperti orang lain. Dia terikat pada tempat ini. Jadi, teori Ryan bahwa Lostrai mungkin yang membuat alam dimensi ini terus berjalan. Lostrai terdiam sejenak dan berkomentar. Kau tidak salah. Jika menghancurkan fasilitas kota sudah cukup untuk membebaskanku, aku sudah melakukannya sejak lama. Mengapa aku butuh bantuan Shadow Ferals untuk membuka celah dengan hukum korosif mereka? Yolanda mendesah dan memutuskan untuk pergi. Lothar, kumpulkan semuanya. Kita akan meninggalkan tempat ini untuk selamanya. Karena orang ini terikat dengan alam dimensi ini, sebaiknya kita tinggalkan saja dia. Ryan, jika kau menginginkannya, kau harus menemukan cara untuk membebaskannya sendiri. Ryan mengangguk. Tidak masalah. Namun, kurasa bukan ide yang bagus jika kalian pergi sekarang. Mengapa demikian? Tanya Lothar. Kalian adalah Dark Element Affinity Angel Beast. Kalian mungkin tidak tahu ini, tetapi setelah bertahun-tahun, sebuah kota besar telah dibangun di sekitar alam dimensi Azum. Kota ini digunakan sebagai tempat pelatihan bagi para malaikat muda. Jika kalian meninggalkan tempat ini, kalian akan jatuh tepat di tengah-tengah kota itu, yang memiliki banyak malaikat, termasuk yang sangat kuat. Kota itu sendiri juga memiliki formasi perlindungannya sendiri, jelas Ryan. Lothar menyipitkan matanya. Kita mungkin memiliki afinitas elemen gelap, tetapi kita tetaplah malaikat binatang. Kita tinggal di surga sebelum kita berakhir di tempat ini, jadi mengapa ada yang menyerang kita? Yolanda tahu jawabannya. Aku punya ingatan Aelri. Tidak ada yang namanya Shadow Ferals di surga, dari apa yang dia tahu. Itu bukan yang terburuk, Ryan menambahkan. Bagian terburuknya adalah kalian kemungkinan besar akan diburu. Para malaikat berevolusi dan tumbuh dalam kekuatan dengan pesat selama ini. Tidak mungkin mereka akan menerima ras elemen gelap yang membangun dirinya di alam malaikat. Dan saya juga dapat menyebutkan bahwa mereka memiliki beberapa malaikat tertinggi tahap puncak. Lothar tidak akan memiliki peluang melawan mereka. Bagaimanapun, alam malaikat sebagian besar adalah elemen cahaya, jadi Lothar akan sangat dirugikan bahkan jika dia tidak kalah jumlah atau memiliki kultivasi yang lebih rendah. Ini mirip dengan seberapa kuat kalian semua di jurang ini dengan konsentrasi elemen gelap yang sangat besar. Yolanda mengangguk. Dia benar, Lothar. Aku seharusnya memikirkannya karena aku memiliki ingatan Aelri. Lothar menyerah mengumpulkan Shadow Ferals. Lalu, apa saranmu? Ryan tersenyum dan menggunakan energi surgawinya untuk mengajak duo tertentu ke dalam percakapan. Benar saja, duo ini adalah Kijia dan Fuhiro, yang masih dalam kondisi kultivasi tertutup. Mereka telah dijauhkan selama percakapan sehingga mereka tidak akan mendengar apapun. Namun sekarang saatnya untuk mengajak mereka maju. Daripada saling bermusuhan, mengapa kalian tidak bersekutu? Apalagi Yolanda, semua orang memiliki reaksi yang sama dan berbicara pada saat yang sama. Yolanda kemudian menatap Ryan dengan ekspresi jelek. Apakah kau ingin dipukuli?
Apakah kau berharap Shadow Ferals kita akan bersekutu dengan orang-orang ini, orang-orang yang sama yang membunuh ibuku? Hei, hei, dengarkan aku dulu, oke. Ryan mengangkat tangannya. Yolanda, kau memiliki ingatan Aelri, jadi kau tahu klan Holamenor memiliki reputasi besar di surga saat ini. Mereka adalah orang-orang yang menyelamatkan ras malaikat. Jika mereka menjamin ras bayangan liarmu, bahkan para malaikat yang paling membenci ras elemen gelap harus menelannya. Ryan kemudian menjelaskan semua hal tentang klan Holamenor kepada Lothar di sampingnya sehingga ia dapat membantu Yolanda dengan keputusan ini. Bagaimana menurutmu, Lothar? Aku tahu kau, Yolanda, dan ras bayangan liarmu akan membenci pengaturan seperti itu. Namun, jika kau memikirkan masa depan rasmu di alam dewa, bersekutu dengan klan Holamenor memang akan menjamin tempatmu di sana. Lothar menyipitkan matanya dan menatap Yolanda. Keputusan akhir ada di tangannya, tetapi dia harus mengakui bahwa masa depan ras mereka sedang dipertaruhkan saat ini. Ratu, mungkin ada baiknya memikirkannya. Yolanda menggertakkan giginya. Apakah kita akan menjadi bawahan mereka begitu saja? Tentu saja tidak. Ryan segera menggelengkan kepalanya. Yang kumaksud adalah aliansi yang setara. Klan Holamenor ingin memperkuat garis keturunan bayangan liar mereka, jadi mengapa mereka tidak menerimanya? Fuhiro mengangkat tangannya. Saya jamin kami ingin sekali memiliki kesempatan itu. Diam kau, perintah Yolanda dengan tatapan membunuh. Ia lalu mengalihkan perhatiannya ke Ryan. Kemungkinan besar mereka akan mengkhianati kita begitu mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Ryan tersenyum setelah mendengar itu. Mereka tidak akan melakukannya. Kesepakatan yang kumiliki dengan mereka seharusnya sudah cukup bagi Waremis dan Spiegel untuk menahan diri. Yolanda terkejut. Pil hukum. Bab 2550. Tanda tanya. Pil hukum, dan jenis yang dapat meningkatkan pemahaman seseorang terhadap hukum cahaya secara permanen. Tidak hanya itu, hanya Roan yang tahu cara membuatnya. Ada pil hukum lain di luar sana, tetapi efeknya hanya sementara, dan efektivitasnya berkurang saat Anda mengonsumsinya lebih banyak. Pada titik tertentu, pil itu menjadi tidak efektif. Itu menunjukkan betapa hebatnya pencapaian Roan. Roan tidak akan pernah memberikan resep pil-pil itu. Dan sejujurnya, bahkan jika dia memberikannya, tidak ada seorang pun selain dia yang dapat meramu pil-pil itu karena jenis peralatan yang dibutuhkan untuk membuatnya, kata Ryan. Jika aku menggunakannya sebagai tawaran, aku sangat meragukan klan Holamenor akan memilih untuk menyerah mendapatkan pil ini di masa mendatang. Yolanda merenungkan dan dapat melihat manfaat dari gagasan tersebut. Pada akhirnya, kekuatan klan terutama didasarkan pada kultivasi tertinggi dari anggota terkuat mereka. Bagi klan Holamenor, yang memiliki ahli alam ruang waktu dan alam keilahian, pemahaman hukum adalah yang terpenting. Ancaman tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mendapatkan pil ini lagi memang bisa sangat efektif. Ryan menatap Fuhiro. Baiklah, kau mendengarku. Bahkan tanpa pil, klan Holamenormu hanya akan diuntungkan jika kau secara aktif dan terbuka bersekutu dengan Shadow Ferals, terutama karena kau ingin meningkatkan garis keturunanmu. Darah Ratu mungkin tidak tersedia, tetapi seiring waktu, konsentrasinya akan meningkat jika kalian tetap bersama. Mungkin Holamenor dan Shadow Ferals akan menjadi satu kesatuan di masa depan. Bagaimana menurutmu? Aku tidak yakin dengan bagian terakhir, Fuhiro tidak berbohong. Namun, bagian tentang pil itu adalah sesuatu yang pasti dapat digunakan untuk menjamin bantuan bersama kita. Tentu saja, kau perlu berbicara dengan kepala klan Waremis terlebih dahulu. Ryan mengangguk. Baiklah. Ryan kemudian menggunakan energi surgawinya untuk mendorong Lostrai, Fuhiro, dan Kijia agar ia dapat melanjutkan diskusinya dengan Yolanda dan yang lainnya. Untuk saat ini yang terbaik yang dapat kulakukan. Selain itu, akan lebih baik jika aku keluar untuk berbicara dengan Waremis dan Spiegel, memberi tahu mereka tentang perjanjian ini. Kalian sebaiknya tetap di sini dan awasi Lostrai. Bagaimana kalau kalian tidak kembali? Tanya Yolanda dan Lothar balik. Saya akan kembali, kata Ryan sambil tersenyum. Bahkan jika mereka tidak setuju dengan pengaturan ini, saya masih bisa kembali ke sini. Itu yang bisa saya jamin. Yolanda merenungkannya sebentar dan memutuskan untuk mempercayai Ryan. Baiklah, kami akan menjaga Lostrai. Ini juga akan menjadi ujian yang bagus untuk melihat apakah ingatan akan berubah setelah keluar atau tidak.
Kau bilang bahwa ingatanmu dan Kentucky tidak akan berubah karena semacam perlindungan terhadap jiwamu. Ryan mengerti apa yang dimaksudnya. Itu juga yang kupikirkan. Kita punya perlindungan, jadi aku bisa merasakan jika ada upaya untuk mengubah ingatanku begitu aku mencoba pergi. Jika tidak ada apa-apa, perlindunganku tidak akan aktif, yang berarti Lostrai mengatakan yang sebenarnya. Jika ada sesuatu yang mencoba melakukannya, itu tidak akan berhasil padaku, dan aku akan bisa memperingatkanmu nanti sehingga kau tidak akan menggunakan altar. Bahkan Lostrai tidak mungkin meramalkan Ryan memiliki sesuatu seperti sistem permata jiwa untuk membantunya, jadi itu adalah rencana yang paling dapat diandalkan. Ryan berbicara dengan Yolanda dan Lothar tentang langkah selanjutnya dari rencana mereka, dan akhirnya menyetujui sebuah konsensus. Setelah itu, Yolanda dan Lothar pergi untuk mempersiapkan perlombaan mereka dan terutama untuk berbicara tentang klan Hola Menor. Perintah ratu itu mutlak, tetapi itu tidak berarti Shadow Feral lainnya menyukai apa yang harus mereka lakukan. Lebih baik berbicara dengan mereka dan menjelaskan situasinya terlebih dahulu. Sementara itu, Ryan kembali ke Lostrai untuk melanjutkan pembicaraan mereka. Katakanlah, alasanmu menerima kesepakatan kapal itu bukan hanya karena hukum, tetapi karena kau tidak perlu menggunakan Shadow Ferals untuk meninggalkan tempat ini, kan? Itu jelas, Lostrai tidak menyembunyikannya. Terlepas dari seberapa majunya teknologi tempat ini selama masa studiku, tempat ini tidak ada hubungannya dengan pembuatan kapal atau boneka. Aku menugaskan beberapa malaikat untuk membawakan pengetahuan seperti itu kepadaku di masa lalu, tetapi pengetahuan surga tentang topik ini hampir tidak ada. Percayalah, aku sudah mencoba. Ryan bisa merasakan rasa frustrasi dalam kata-kata Lostrai. Baiklah, kalau begitu, mari kita bahas bagian selanjutnya. Sudah kubilang aku akan membuat wadah sesuai dengan instruksimu. Ya, itu akan menjadi boneka, itu sudah jelas. Tapi aku masih perlu tahu boneka seperti apa yang kau inginkan. Seperti binatang, seperti manusia, seperti malaikat, mungkin, seperti iblis. Siapa tahu, mungkin semacam penyimpangan dengan 1000 tangan. Ini, Lostrai harus mengakui bahwa dia tidak pernah berpikir sejauh itu karena dia tidak bisa mendapatkan pengetahuan yang diperlukan. Apa yang kau sarankan? Itu sepenuhnya tergantung pada apa yang ingin kau lakukan dengannya, jawab Ryan. Jika kita berbicara tentang pendekatan yang lebih umum, boneka humanoid akan menjadi yang terbaik. Nanti, kau dapat memodifikasinya agar tampak seperti malaikat atau iblis setelah kau memperoleh pengetahuan yang diperlukan. Tentu saja, jika kau ingin tetap berada di alam malaikat, surga, mungkin boneka malaikat akan menjadi yang terbaik untukmu. Kau dapat mempercayai kemampuanku. Kecuali seseorang yang jauh lebih kuat darimu mencoba mengintip tubuhmu, akan sangat sulit bagi malaikat manapun untuk melihat perbedaan antara dirimu dan mereka. Ryan tidak bercanda. Setelah peningkatan terakhir bengkel pandai besi, ditambah pengetahuannya tentang formasi sirkuit, Ryan sangat percaya diri dengan keterampilannya membuat boneka. Dia pasti tidak akan kalah dari serikat boneka manapun di alam dewa. Dia hanya bisa melakukan yang lebih baik. Lostrai mempertimbangkan pilihan-pilihan itu sejenak dan akhirnya mencapai sebuah keputusan. Aku bermaksud pergi ke alam dewa, jadi boneka humanoid adalah yang terbaik. Bab 2551. Tanda tanya. Ryan tersenyum menanggapi. Kalau begitu, boneka humanoid itu. Bagaimana dengan kultivasi? Lostrai langsung bertanya balik. Apakah mungkin untuk berkultivasi? Itu, Ryan menyipitkan matanya. Aku tidak akan mengatakan itu mustahil, tetapi itu di luar kemampuanku. Aku bisa membuat boneka yang cukup kuat untuk berkultivasi hingga ke alam dewa. Namun, kultivasi itu sendiri adalah sesuatu yang harus kau temukan caranya. Yah, boneka itu sudah cukup kuat untuk dibandingkan dengan ahli alam Void Tempering bahkan tanpa sedikit pun kultivasi. Jadi, maksudnya, aku tidak akan bisa meningkatkan kekuatanku dalam jangka pendek, benar. Lostrai menyadari masalah itu. Ryan mengangguk. Benar, mari kita jujur di sini. Jika siapapun bisa memindahkan jiwa mereka ke dalam boneka dan memperoleh kekuatan seorang ahli alam ketuhanan, ketiga alam akan dipenuhi boneka seperti itu. Tidak ada yang akan peduli dengan tubuh mereka sendiri lagi. Sekali lagi, boneka akan cukup baik untuk mendukung kultivasi di alam ketuhanan, tetapi Anda harus menemukan cara untuk berkultivasi sendiri.
Ryan merenung sejenak. Salah satu jenis kultivasi yang mungkin ingin kamu ikuti adalah kultivasi jiwa. Kultivasi itu tidak memerlukan dantian atau inti, misalnya. Namun, karena aku sendiri bukan kultivator jiwa, aku tidak tahu seberapa baik itu bagimu atau orang lain. Itu adalah jalur yang berbeda yang sepenuhnya berfokus pada jiwa dan kekuatan mental dengan alam kultivasinya sendiri. Tentu saja, ini hanya sebuah contoh. Hanya ada kita bertiga di sini, jadi tidak perlu terus bersembunyi. Apa yang menghalangimu untuk menghancurkanku sebelum aku meninggalkan fragmen yayasan semesta ini? Lostrai bertanya balik. Lagi pula, itu berarti aku tahu kaulah orang yang memiliki fragmen ini. Ryan melihat sekeliling dan memastikan tidak ada yang mendengar lagi. Yah, ada Kentaki, tetapi dia hanya mendengarkan. Sayangnya, itu bukan sesuatu yang bisa kubantu. Semuanya tergantung apakah kau percaya padaku atau tidak. Namun, alternatifmu yang lain adalah dikurung di sini selamanya. Apa kau lupa? Para Shadow Ferals akan pergi. Apa kau pikir kau akan menemukan cara lain untuk membuka celah di alam dimensi ini? Cukup jelas bahwa seorang ahli alam keilahian yang sederhana jauh dari cukup, dan kau tidak memiliki siapapun di level itu untuk membantumu. Lostrai ingin membantah tetapi tidak dapat berkata apa-apa. Memang, setelah Shadow Ferals pergi, membuka celah di alam dimensi ini tidak mungkin dilakukan. Kecuali, aku mungkin akan melepaskan orang yang terkunci di pusat 5 kota. Itu salah satu jalan keluar. Ryan tertawa menanggapi. Pertama-tama, kau sendiri yang mengatakannya. Kau tidak tahu apakah makhluk di sana masih hidup atau apa. Bahkan jika kau melakukannya dan makhluk itu masih hidup, apa jaminanmu bahwa makhluk itu punya kekuatan untuk melarikan diri dari tempat ini? Sudah begitu lama makhluk itu mungkin lebih lemah darimu sekarang, Lostrai. Tidak, mari kita pertimbangkan demi argumen ini bahwa makhluk di sana masih hidup, punya kekuatan penuh, dan bisa melarikan diri dari tempat ini. Kau adalah salah satu alasan mengapa makhluk itu terkunci begitu lama. Aku tidak melihat alasan baginya untuk membantumu melarikan diri dari tempat ini. Kalau ada, makhluk itu mungkin menggunakan kekuatan itu untuk menyingkirkanmu. Lostrai terdiam sekali lagi. Jelas, semua hal yang disebutkan Ryan adalah hal-hal yang dipikirkan Lostrai tentang dirinya sendiri. Lostrai melakukan perawatan terhadap peralatan yang membuatnya terkunci di tempat itu. Bagaimana jika ia bisa melihat Lostrai sampai sekarang juga? Sederhananya, tidak ada gunanya melepaskan benda itu. Ryan melihat kurangnya respons Lostrai dan menyerang saat besi masih panas. Tidak masalah bagaimana Anda melihatnya, peluang terbaik Anda adalah bertaruh pada saya. Bagaimanapun, Anda tidak perlu memutuskannya langsung. Saya akan pergi ke klan Holamenor untuk berbicara dengan Waremis dan Spiegel. Karena Anda sudah membuat kesepakatan dengan mereka, Anda seharusnya tahu siapa yang saya bicarakan. Begitu saya kembali, Anda dapat memberi saya jawaban Anda. Lostrai terdiam sejenak sebelum akhirnya setuju. Baiklah, aku akan memikirkan pilihanku dan akan kuberikan jawabanmu begitu kau kembali. Ryan kemudian memanggil Lothar dan menyerahkan Lostrai kepadanya. Ryan tahu Lothar membenci pria itu dengan sepenuh hatinya, tetapi Lostrai memang tidak bisa dihancurkan selama dia berada di fragmen yayasan semesta. Dalam hal itu, Lothar adalah pilihan terbaik untuk memastikan Lostrai tidak akan pergi kemanapun saat dia pergi. Setelah itu, Ryan dan Kentaki berbicara kepada Yolanda, mengatakan bahwa mereka akan meninggalkan alam dimensi Asum. Yolanda masih tampak sangat kesal karena harus mempertimbangkan aliansi ini dengan klan Holamenor. Meskipun demikian, ia menerima kenyataan itu dan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Oh, baiklah. Aku akan membawanya bersamaku. Ryan tiba-tiba menarik Kijia ke dekatnya. Dia akan menjadi saksi kita tentang apa yang telah diputuskan di sini sehingga Waremis dan Spiegel tidak akan meragukan kata-kataku. Fuhiro akan tinggal bersama kalian, untuk berjaga-jaga. Tidak masalah, Yolanda mengangguk. Aku juga akan pergi karena aku memiliki ingatan Aelri. Namun, terlalu berisiko bagiku untuk melakukan itu sebelum kesepakatan yang tepat tercapai, jadi aku akan menunggu di sini. Kijia jelas tidak melihat masalah. Kau bisa mengandalkanku. Aku akan menceritakan semuanya pada mereka. Ryan dan Kentaki mengabaikan gadis itu dan melesat ke atas. Tidak lama setelah itu, mereka keluar dari jurang dekat tembok kota tempat kekuatan luar angkasa Chaotic berada dalam kondisi terlemah, terbang ke arah altar terdekat. Jelas,
yang terdekat ada di dalam kota itu sendiri, jadi mereka pergi ke sana. Mereka juga telah melihatnya saat pertama kali muncul. Akhirnya, mereka mencapai altar dan menyentuhnya. Benar saja, begitu energi surgawi mereka dituangkan ke dalam altar, hukum luar angkasa menyelimuti mereka, membuat Ryan, Kentucky, dan Kijia menghilang. Asteris suara gede, suara gede, suara gede. Asteris. Ketiganya muncul kembali di area yang sama tempat para malaikat mati berakhir. Ryan dan Kentucky saling memandang dan mengangguk. Lostrai tidak berbohong. Tidak ada upaya untuk mengubah ingatan mereka pada akhirnya. Mereka mengumpulkan Kijia dan meninggalkan alam dimensi Azum. Akhirnya, mereka mengambil formasi teleportasi dan berangkat ke klan Holamenor. Bab 2552. Rowan, bagaimana menurutmu? Dalam perjalanan, Ryan menggunakan Sister Orb untuk menghubungkan dirinya dengan Rowan, yang masih meminum pilnya. Rowan memikirkannya sejenak. Kau yakin bahwa Lostrai adalah fragmen yayasan alam semesta, kan? Ya, Ryan mengangguk. Itu yang saya yakini sepenuhnya. Kalau begitu, tidak banyak yang bisa dikatakan, komentar Rowan. Jadikan dia wadah dan biarkan dia meninggalkan pecahan itu. Apapun yang dia putuskan untuk dilakukan setelah itu bukanlah masalah kita. Sebaliknya, masalah kita yang sebenarnya adalah pecahan itu sendiri. Ryan mengerti alasannya. Itu adalah pecahan yang terikat pada alam dimensi Azum. Mungkin aku harus menunggumu membebaskan diri dan datang ke surga sebelum kita dapat mengambil pecahan itu dengan memaksanya untuk bergabung kembali dengan pecahan yang kita miliki. Itu juga masalah, tetapi bisa diperbaiki begitu aku sampai di sana, komentar Rowan. Namun, bukan itu masalah yang sedang kubicarakan. Bagaimana dengan alam dimensi Azum itu sendiri? Karena sudah jelas bahwa fragmen itulah yang membuatnya tetap bertahan, bukankah ia akan runtuh begitu kita menyingkirkan fragmen itu? Itu juga akan mengakibatkan terlepasnya apapun yang ada di pusat kelima kota itu. Itu, haruskah kita benar-benar mengkhawatirkannya? Ryan tak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya. Rowan menjelaskan, Lostrai berkata bahwa bahkan para ahli alam dewa tidak akan berguna melawan segel itu. Satu-satunya cara adalah menghancurkan setidaknya 2 sumber energi kota lainnya. Apa maksudnya? Itu berarti apapun yang disegel di sana lebih kuat daripada malaikat tertinggi tingkat puncak, yang setara dengan para ahli alam dewa puncak. Apakah kau mengatakan bahwa yang tersegel di sana adalah semi-celestial? Ryan memahami kekhawatiran Rowan. Ini hanya teori, Rowan menambahkan. Seperti yang disebutkan Lostrai, apapun yang disegel di sana mungkin sudah mati. Jadi semua pembicaraan ini mungkin tidak ada gunanya. Meskipun demikian, akan lebih baik untuk memperingatkan klan Holamenor begitu kesepakatan antara Shadow Ferals dan mereka selesai. Ryan merenungkannya. Huban senior menyebutkan bahwa dunia bawah, alam dewa, dan surga semuanya memiliki semi-celestial tersembunyi mereka sendiri. Mereka tidak diizinkan untuk campur tangan dalam urusan alam semesta karena perjanjian, tetapi jika benda di alam dimensi Azum adalah semi-celestial atau sesuatu dengan kekuatan yang setara, maka itu bukan bagian dari perjanjian mereka. Kita tidak ingin dianggap sebagai pihak yang melepaskan sejenis binatang buas yang membantai banyak malaikat, Rowan mengutarakan maksudnya. Dengan reputasi klan Holamenor, aku yakin Waremis dan Spiegel punya cara untuk menghubungi setidaknya satu dari semi-celestial di surga. Ini semua untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang buruk. Tetapi, bukankah klan Holamenor akan berusaha menghentikan kita kembali ke alam dimensi Azum jika kita memberitahu mereka tentang hal itu? Ryan tak dapat menahan diri untuk bertanya. Hehe, Rowan mendengus menanggapi. Gunakan saja pilku sebagai daya ungkit. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa mereka tinggalkan, apapun yang terjadi. Ryan mengangguk. Baiklah, semoga Shadow Ferals dan klan Holamenor dapat mencapai kesepakatan. Dengan menggunakan formasi teleportasi, kelompok Ryan hanya butuh beberapa jam untuk kembali ke klan Holamenor. Begitu mereka tiba di sana, Spiegel sudah berada di pintu keluar formasi teleport, begitu pula Waremis. Ada juga beberapa malaikat elemental space dan 2 malaikat space time realm dari klan mereka. Oh, sambutan yang luar biasa. Senior Waremis, kami tidak perlu melakukan hal sejauh ini, komentar Ryan sambil tersenyum. Namun, Waremis tidak berminat untuk bercanda. Begitu Ryan meninggalkan alam dimensi Azum, dia sudah diberitahu tentang hal itu. Dia tahu Ryan akan kembali ke klannya, jadi dia harus bersiap.
Sudahlah, Ryan, apakah kamu musuh? Hanya itu yang ingin ku dengar karena kamu mungkin sudah tahu kebenarannya sekarang. Ryan menggelengkan kepalanya dan membawa Kijia maju. Aku yakin adik perempuan ini bisa menjaminku. Kijia, Waremis, Spiegel, dan para malaikat lainnya menatapnya. Mereka jelas mengenal Kijia karena dia adalah salah satu anggota mereka yang memiliki konsentrasi Shadow Feral Bloodline yang lebih tinggi. Kijia menoleh ke arah Ryan dan Kentaki, yang hanya mengangkat bahu. Apa yang kalian tunggu? Karena kami telah membawa kalian kembali, kami jelas tidak berniat melakukan apapun kepada kalian. Kalian tinggal ceritakan kepada mereka apa yang sebenarnya terjadi di alam dimensi Azum hingga saat ini. Kijia mengangguk dan segera bergabung dengan anggota klan Hola Menor, meninggalkan Ryan dan Kentaki sendirian di atas formasi teleportasi. Jika klan Hola Menor memutuskan untuk menyerang sekarang, akan sangat sulit untuk menghadapi mereka. Namun, Kentaki dan Ryan tidak melakukan apapun dan tidak menunjukkan tanda-tanda reaksi. Ceritakan semuanya pada kami, pinta Waremis padanya. Kijia mengangguk dan menggunakan indera ketuhanannya untuk menjelaskan semua yang telah dilihatnya sejauh ini. Tentu saja, mereka terkejut mengetahui bahwa kelompok Ryan mampu menangkap entitas di kota Kanlas Runit. Tidak seorang pun mengira hal itu mungkin. Dia juga memberitahu mereka tentang kesepakatan yang ditawarkan Ryan kepada Yolanda dan bahwa Ryan datang untuk bertindak sebagai negosiator kedua belah pihak. Waremis menatap Ryan dengan heran. Ryan dan Roan telah mengejutkannya di masa lalu, dan dia pikir dia telah melihat semuanya. Namun, sekali lagi, mereka melakukan hal yang mustahil. Benarkah? Bahkan setelah kita membunuh ratu mereka sebelumnya, apakah mereka benar-benar ingin bersekutu dengan kita? Ryan mengangguk. Kau harus mengerti bahwa sudah terlalu lama sejak mereka dikurung di sana. Alam malaikat bukan lagi tempat yang bisa mereka datangi begitu saja. Mereka butuh dukungan, dan siapa yang bisa menjadi pendukung yang lebih baik daripada penyelamat ras malaikat. Kepercayaan tidak akan semudah itu, tahu. Spiegel menambahkan. Itu berlaku dua arah, kata Ryan, sudah menduganya. Mereka sangat berhati-hati terhadapmu, dan itu wajar. Begitu pula denganmu. Namun, klan Hola Menor maupun Shadow Ferals tidak dapat menyangkal hal yang sudah jelas. Kalian, saling membutuhkan lebih dari sebelumnya. Bab 2553. Waremis dan Spiegel saling berpandangan. Ryan tahu mereka saling bertukar pesan indera surgawi antara mereka dan para tetua lainnya di sana. Namun, dia tidak menunggu sampai mereka selesai sebelum menambahkan. Juga, untuk memastikan kedua belah pihak akan saling jujur, aku akan menambahkan pil yang kusebutkan kepada Waremis dan Spiegel. Beberapa malaikat di sana tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan Ryan, tetapi bagaimana mungkin Waremis dan Spiegel tidak mengerti? Nak, jangan katakan apapun lagi. Ini rahasia. Bagaimanapun, mereka tidak boleh membiarkan informasi tentang Roan yang mampu membuat pil hukum bocor. Aku tahu, Ryan mengangguk dan mengubah pesannya menjadi Divine Sense. Aku akan memeriksamu sesekali untuk melihat apakah kedua belah pihak benar-benar bersekutu atau tidak. Itu hal yang baik untukku seperti halnya untukmu dan mereka. Selama semuanya berjalan baik dan kedua belah pihak bersatu seiring berjalannya waktu, kita dapat melanjutkan perdagangan pil hukum kita. Baik itu Shadow Ferals atau klan Hola Menormu, aku yakin kedua belah pihak memiliki lebih banyak keuntungan daripada membiarkan satu pihak mengkhianati pihak lain. Bagaimana menurutmu? Ini juga akan menjadi jaminan bagi klanmu seperti halnya bagi Shadow Ferals. Waremis dan Spiegel tahu bahwa Roan adalah seorang kultivator afinitas elemen gelap. Tentu saja, karena ia dapat membuat pil hukum elemen cahaya, ia pasti dapat membuat pil elemen gelap. Itu berarti pil tersebut juga berguna bagi Shadow Ferals. Beri kami waktu sebentar, pinta Waremis dan menoleh ke asisten kepercayaannya. Di sana, mereka memulai diskusi panjang mengenai rencana tersebut. Mereka semua sepakat pada satu hal, mereka membutuhkan Shadow Ferals Bloodline, dan terlebih lagi, mereka membutuhkan pil Roan. Berkat itu dan jaminan Ryan, mereka akhirnya mencapai keputusan akhir. Ryan, Waremis memulai dengan pesan indera surgawi. Kami dapat menerima tawaran ini. Namun, kami akan mengirim salah satu perwakilan kami untuk berbicara langsung dengan Shadow Ferals. Sebelum kami dapat memastikan niat mereka secara langsung, kami tidak akan memberikan persetujuan kami. Itu hal yang bagus, Ryan tidak berharap lebih dari itu.
Aku tidak ingin membuang waktu, jadi siapa yang akan datang ke alam dimensi Azum bersamaku? Lebih baik menjadi seseorang yang memiliki cukup wewenang untuk berbicara atas nama klan Holamenor. Saya akan melakukannya. Waremis melangkah maju, kembali ke pembicaraan normal. Tunggu. Spiegel segera mencoba menghentikannya. Leluhur, kami tidak bisa membiarkanmu mengambil risiko ini. Kau akan memasuki wilayah Shadow Ferals. Bagaimana jika mereka berubah pikiran? Waremis menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Tidak apa-apa. Yolanda memiliki ingatan Aelri, jadi dia tahu bahwa akulah kandidat yang tepat untuk percakapan ini. Ini akan menjadi pertanda niat baik. Bahkan jika mereka memutuskan untuk menentangku, klan Holamenor akan tetap memilikimu, Spiegel. Kau dapat memimpin semua orang jika terjadi sesuatu. Tetapi, Spiegel masih tidak menyukai gagasan itu. Namun, Waremis menghentikannya. Cukup, aku sudah membuat keputusan. Lagi pula, bahkan jika keadaan memburuk, aku punya cara sendiri. Aku tidak akan mudah ditangkap. Spiegel akhirnya hanya bisa menerima keputusan itu. Baiklah. Para tetua klan Holamenor lainnya jelas tidak menginginkannya juga, tetapi karena bahkan Spiegel tidak dapat menghentikan Waremis, kata-kata mereka tidak akan berarti apa-apa. Setelah mencapai keputusan itu, Waremis memanggil Ryan ke tempat lain, di mana mereka mengganti topik pembicaraan. Ambillah, lalu Waremis melemparkan cincin spasial ke Ryan. Ryan sudah menebak apa yang ada di dalamnya, dan memeriksanya hanya mengonfirmasi pikirannya. Oh. Jadi kamu benar-benar mendapatkan ramuan Cidrera salju. Kamu tidak hanya menemukannya, kamu juga mendapatkan 3 bungkus. Ini sempurna. Waremis mengangguk. Ini juga caraku untuk menunjukkan kepadamu bahwa aku serius dengan aliansi ini. Tapi sebaiknya kamu jangan menarik kembali kata-katamu tentang pil hukum cahaya. Kamu jelas tidak ingin menganggapku sebagai musuh saat ini. Ryan mengangguk. Aku tahu. Itu sama saja dengan melawan Rowan dan aku. Meskipun begitu, seharusnya kau sudah tahu sekarang bahwa kami bukanlah manusia seperti itu. Waremis tersenyum tipis. Menurutmu mengapa aku memberimu cincin spasial secepat ini? Jadi, menurutmu berapa lama waktu yang dibutuhkan Rowan untuk meramu pil pembersih cahaya miliknya? Saat ini, Rowan sedang mengerjakan pil hukum jenis baru yang kami butuhkan untuk seorang teman. Jika semuanya berjalan sesuai harapan, dia akan menyelesaikan penelitiannya dalam waktu 8 bulan hingga 1 tahun, jelas Ryan. Rowan mengatakan bahwa dia membutuhkan waktu 1 tahun, dan beberapa bulan telah berlalu. Namun, penelitian bukanlah sesuatu yang bisa dipastikan. Rowan bahkan mungkin gagal total. Itulah sebabnya Ryan memutuskan untuk menyebutkan 1 tahun tambahan, untuk berjaga-jaga. Waremis cukup terkejut. Bahkan jika butuh waktu 1 dekade, itu sudah cukup cepat. Begitu ya, 1 tahun tidak ada apa-apanya di mata seorang kultivator, jadi kita bisa menunggu sesedikit itu. Baiklah, kita tidak perlu membuang-buang waktu di sini, kan? Tanya Ryan, bersiap untuk pergi. Ayo langsung ke alam dimensi Azum dan selesaikan semuanya. Tidak perlu bagimu untuk pergi, Waremis menggelengkan kepalanya. Aku bisa berdiskusi dengan Shadow Ferals sendiri. Akan lebih baik jika kau kembali ke alam dewa dan memberikan ramuan ini kepada Rowan. Ryan menolak ide itu. Biasanya, tidak apa-apa. Namun, aku punya perjanjian dengan entitas alam dimensi Azum. Aku perlu mendengar jawabannya mengenai hal itu. Kesepakatan dengannya. Waremis menyipitkan matanya. Jangan khawatir, kata Ryan. Ini urusan antara aku dan dia. Kau pergi saja dan berdiskusi dengan Shadow Ferals. Lagi pula, aku tidak akan meninggalkan Azum Dimensional Realm. Aku akan tinggal untuk menunggu Rowan. Jangan tanya kenapa. Aku punya alasan. Waremis jelas ingin tahu alasan-alasan ini, tetapi memutuskan untuk tidak bertanya lebih jauh. Baiklah. Tapi bagaimana dengan tanaman herbal yang kuberikan padamu? Ryan tersenyum menanggapi. Itu bukan masalah. Begitu Rowan selesai di alam dewa, dia akan datang ke surga sendiri. Aku hanya meminta Waremis senior untuk mengatur seseorang untuk menerimanya saat waktunya tiba. Waremis mengangguk. Itu bukan masalah. Akhirnya, mereka berdua meninggalkan klan Holamenor, kembali ke alam dimensi Azum. Bab 2554. Seperti yang bisa dibayangkan, negosiasi antara Shadow Ferals dan klan Holamenor tidak berjalan mulus. Satu hal yang harus dilakukan adalah menyepakati fakta tanpa pelanggaran dan aliansi.
Hal lainnya adalah memutuskan semua detail mengenai fakta ini antara kedua belah pihak. Baik Waremis maupun Yolanda, tak satu pun ingin memberi lebih dari yang diperlukan. Waremis memang seorang pejuang kawakan. Bahkan dengan jumlah Shadow Feral yang sangat banyak, meski hanya dia dan Fuhiro yang hadir, dia tidak goyah sedikit pun. Dia pernah mati dan bereinkarnasi dengan ingatannya, jadi dia tidak takut dengan hal-hal seperti itu. Ryan berusaha semaksimal mungkin untuk menenangkan kedua belah pihak sambil menyampaikan ide-idenya sendiri terkait tuntutan masing-masing pihak. Bagaimanapun, dia pernah mendirikan dua sekte di masa lalu. Baru setelah beberapa jam berdiskusi dan banyak kutukan yang dilontarkan satu sama lain, kedua belah pihak akhirnya mencapai titik tengah. Mereka benar-benar membahas detail terkecil dari aliansi yang belum pernah terlihat sebelumnya antara malaikat dan manusia bayangan liar ini. Ryan kemudian menyatakan beberapa poin dari perjanjian tersebut. Kemudian diputuskan, para Shadow Ferals akan memiliki sebagian tanah milik klan Hola Menor untuk digunakan. Mereka akan bebas melakukan apapun yang mereka inginkan di sana selama tidak bertentangan dengan kepentingan klan ras malaikat. Shadow Ferals, meskipun memiliki elemen gelap sebagai afinitas, tetaplah malaikat binatang, jadi menurutku mereka tidak akan melakukannya. Disepakati juga bahwa pembagian garis keturunan untuk membantu memperkuat garis keturunan bayangan liar klan Hola Menor akan dicapai melalui kesepakatan bersama antara anggota klan dan bayangan liar yang bersedia. Jika tidak ada pihak yang menemukan cukup mitra, aliansi akan memilih bersama mereka yang akan melaksanakan tugas ini. Hal lain adalah, Ryan melanjutkan pernyataannya selama beberapa menit. Baik Waremis maupun Yolanda mengangguk pada setiap poin, karena sudah membahasnya. Meskipun Anda tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah kesepakatan terbaik bagi salah satu pihak, itu adalah yang terbaik jika Anda mempertimbangkan keduanya. Penyesuaian lebih lanjut akan diperlukan di masa mendatang, tetapi dasar untuk perjanjian itu sudah benar-benar kokoh. Dengan demikian, saya simpulkan bagian saya. Apakah kedua belah pihak setuju dengan apa yang dikatakan? Ryan mengakhiri dengan sebuah pertanyaan. Ya, Waremis dan Yolanda mengangguk dan menjawab bersamaan. Setelah itu, Waremis dan Yolanda menggunakan semacam teknik rahasia ras malaikat yang mengikat kedua garis keturunan, sehingga mustahil bagi kedua belah pihak untuk mengkhianati yang lain. Awalnya, perjanjian itu akan berlangsung selama 10.000 tahun. Setelah itu, kedua belah pihak akan dapat memutuskan apakah mereka ingin terus bersama atau menempuh jalan mereka sendiri. Melihat itu, Ryan tersenyum. Fiuh, akhirnya semuanya berakhir. Aku berkeringat dingin di sini, berpikir bahwa aku tidak akan mendapatkan ramuan klan Hola Menor lagi karena apa yang terjadi. Hahaha. Waremis meliriknya dan mendengus. Itulah yang akan terjadi jika kau tidak memenuhi bagianmu dari perjanjian itu. Ryan mengangguk tanpa terlalu khawatir. Jangan khawatir, kami akan melakukannya. Dia kemudian mengganti topik pembicaraan. Jadi, kapan kalian berangkat? Sekarang juga. Yolanda mengangguk. Dengan perjanjian antara Waremis dan aku, kita telah mengamankan kedua belah pihak dalam perjanjian itu. Ras bayangan liarku tidak punya hal lain untuk dilakukan di tempat ini, jadi tidak ada gunanya berdiri di sini lagi. Waremis setuju dengannya. Sama denganku. Aku ingin kembali ke klan dan menyampaikan berita itu serta mengatur segalanya agar mereka bisa tenang. Semakin cepat, semakin baik. Bagaimana denganmu? Lothar bertanya padanya. Seperti yang kukatakan sebelumnya, aku akan tetap berada di alam dimensi Azum, Ryan menjelaskan. Dengan peralatan yang digunakan Lostrai untuk membuat salinan jiwa yang hancur, semua orang sekarang dapat masuk dan keluar melalui altar, jadi tidak berbahaya lagi. Untuk memastikan hal-hal terus berlanjut seperti itu, aku akan mengawasi Lostrai sampai Rowan datang ke surga. Ryan tidak punya pilihan lain. Dengan kepergian Shadow Ferals, tidak ada orang lain yang bisa mengurung Lostrai. Ryan bisa membuat formasi atau semacamnya untuk mencapai tujuan yang sama. Namun, dia takut Lostrai akan menemukan jalan keluar. Lagi pula, jelas bahwa Lostrai belajar banyak tentang formasi sirkuit di tempat ini. Waremis menyipitkan matanya. Dia mendengar semua tentang bagaimana Shadow Ferals membiarkan Ryan menjaga Lostrai untuk dirinya sendiri. Waremis bertanya-tanya makhluk macam apa Lostrai itu, tetapi pada akhirnya, dia hanya menggelengkan kepalanya. Berkat Ryan, klan Hola Menornya mendapatkan seluruh ras Shadow Feral di bawah sayap mereka, yang jauh lebih baik daripada hanya memiliki ratu saja.
Aku akan menjaga beberapa orang di pintu keluar jalur temporal. Begitu Roan tiba, aku akan mengirimnya ke sini. Yolanda kemudian mendekati Ryan sambil tersenyum. Lihat, aku tidak percaya aku setuju untuk berbagi garis keturunan Shadow Feral dengan orang-orang ini. Namun, itu menunjukkan betapa kompetennya aku. Jadi, apakah kau sudah berubah pikiran? Aku masih bisa menanggung bibrida kecil kita sendiri. Percayalah, garis keturunan Shadow Feral sangat bagus. Mulut Ryan berkedut. Ahem, tidak usah. Terima kasih atas tawarannya. Cih, kau tidak tahu apa yang baik untukmu, keluh Yolanda sambil berbalik. Tawaran itu akan selalu ada jika kau berubah pikiran. Waremis, Lothar, dan Yolanda kemudian memimpin Shadow Ferals dan Fuhiro ke altar terdekat di kota Kanlas. Dari sana, mereka semua berteleportasi keluar. Keterkejutan yang dirasakan para malaikat di kota Azum terlihat jelas oleh semua orang. Untungnya, dengan adanya Waremis di sana, semuanya berjalan lancar, dan Shadow Ferals diizinkan untuk berteleportasi ke klan Hola Menor. Tentu saja, kedatangan Shadow Ferals yang tiba-tiba menjadi berita yang menyebar luas, mendorong banyak Archangel untuk mengunjungi klan Hola Menor untuk meminta penjelasan. Namun, itu bukan masalah Ryan lagi. Ryan dan Kentucky kemudian menjaga Lostrai di sisi mereka saat kembali ke Kanlas City. Baiklah, kurasa kita punya waktu luang sekarang. Bab 2555. Meskipun Lostrai tidak ingin membicarakan apa yang dipelajarinya di alam dimensi Azum ini, Ryan dan Kentucky tahu bahwa semua teknologi ini berasal dari luar semesta. Yang terpenting, Ryan tahu tentang formasi sirkuit, jadi dia memutuskan untuk menggunakan waktu luangnya untuk mempelajari rune ini. Begitu ya, rune-rune ini pasti berasal dari semesta yang sama dengan Ruins of the Stars. Hanya saja aku belum pernah melihat rune yang digunakan untuk menyegel sebelumnya, pikir Ryan sambil melihat rune-rune itu. Rune-rune ini seharusnya cukup berguna. Jika aku menambahkannya ke armor baruku, apakah itu akan berhasil? Aku harus mengumpulkan semua pandai besi dan ahli formasi di Soul Gem Dimensional Realm agar kita bisa mencobanya. Ryan hanya menghabiskan waktu 1 bulan di kota Kanlas. Lagi pula, dia membantu menghancurkan semua peralatan di sana, jadi tidak banyak yang bisa dilihatnya. Lostrai, di kota sebelah mana? Lostrai menatapnya dengan ragu. Kau tidak berpikir untuk melepaskan benda itu, kan? Tentu saja tidak. Ryan segera menggelengkan kepalanya. Namun, tidak setiap hari aku memiliki jenis rune baru untuk digunakan. Aku ingin melihat rune yang masih berfungsi. Lostrai mendengus menanggapi. Butuh waktu lama bagiku untuk mempelajarinya. Apakah menurutmu beberapa bulan cukup bagimu untuk memperoleh sesuatu? Ryan mengangkat bahunya. Siapa tahu, kau bukan satu-satunya yang tahu tentang sirkuit Reformation Runes. Tahu. Sirkuit apa? Lostrai bingung. Baru kemudian Ryan ingat bahwa nama ini diberikan oleh sistem. Itu tidak berarti Lostrai atau semesta lain menggunakannya. Ngomong-ngomong, di mana kota berikutnya? Lostrai ragu-ragu tetapi tidak bertanya lebih jauh. Tidak terlalu jauh. 5.000 km ke arah timur laut, ada kota Gonbal. Sedangkan di barat laut, di sana ada kota Ulistrin. Kota itu hampir sama dengan kota Kanlas ini. Semua yang ada di sana sudah menjadi reruntuhan tua, dan hanya formasi penyegel yang masih berfungsi, berkat perawatan yang kulakukan. Ryan dengan cepat melompat ke punggung Kentucky dan membawa Lostrai bersama-sama. Dengan kultivasi mereka tidak akan butuh waktu lama untuk menempuh jarak sejauh itu. Apakah tidak apa-apa, Ryan? Tanya Kentucky. Ryan menatapnya. Apa maksudmu? Kentucky menatap Lostrai sebagai tanggapan. Ia memiliki akses ke sumber energi kota ini dan memberi kita banyak masalah. Jika kita membawanya ke kota lain di mana terdapat sumber energi lain, bukankah ia akan mampu menyerapnya dan mencapai tingkat kekuatan alam dewa lagi? Lostrai tidak mengatakan apapun, tetapi Ryan hanya tersenyum. Oh, itu. Jangan khawatir, dia pasti bisa menggunakan sumber energi itu juga. Ayo pergi. Apa? Kentucky terkejut. Kau tahu dia kemungkinan besar bisa menggunakan sumber lain itu, dan kau masih ingin membawanya ke sana. Bahkan Lostrai tidak mengerti keputusan Ryan. Memang benar, dia menghabiskan waktu yang sangat lama di sini, jadi dia jelas menggunakan trik yang sama untuk menggunakan sumber energi kota lain. Selama dia cukup dekat, dia akan mampu menyerapnya dan membangun kembali tubuh energi seperti binatangnya. Dia akan sekali lagi menjadi sekuat Lothar,
Shadow Feral dari alam dewa. Apa yang sedang kamu rencanakan? Berkomplot. Hahaha. Ryan tak kuasa menahan tawanya. Menurutku, terlepas dari apakah kau punya akses ke sumber energi itu atau tidak, kau pasti tidak akan melakukan apapun padaku atau Kentucky. Oho, dan kenapa tidak? Lostray bertanya balik. Sederhana saja, jawab Ryan. Shadow Feral sudah pergi. Barulah Lostray memahami masalahnya. Memang, Shadow Feral sudah pergi. Itu berarti tidak ada seorang pun yang mampu membuka celah di alam dimensi Azum karena betapa kuatnya hukum spasialnya. Satu-satunya pilihannya sekarang adalah mengandalkan Ryan dan wadah barunya karena fragmen tidak dapat diambil dari alam dimensi ini. Lostray telah mencoba menggunakan wadah lain sebelumnya. Ia menggunakan malaikat yang dikendalikannya dan memperoleh cukup banyak bahan bagus untuk membangun sesuatu. Sayangnya, tidak ada yang berhasil. Tidak ada wadah lain yang dapat menampung jiwa artefaknya. Kalau tidak, mengapa ia beralih ke sesuatu seperti hukum korosif Shadow Ferals untuk melarikan diri dari tempat ini? Ia lebih suka memasuki wadah lain dan meninggalkan tempat ini sejak lama sekali. Saat ini, jaminan Ryan bahwa ia dapat membuat wadah yang mampu menampung jiwanya adalah satu-satunya kesempatannya untuk benar-benar meninggalkan tempat ini dalam waktu dekat. Dan apa yang menghalangiku untuk menjadikan kalian berdua tawanan dan memaksa kalian untuk membangunkanku wadah baru? Ryan mengangkat bahu. Begitukah? Lalu apa yang menghalangiku membuat kapal yang akan meledak sendiri tanpa kau sadari karena kau memutuskan untuk memenjarakan Kentucky dan aku? Ini, Lostray benar-benar merasa bahwa dia lebih berada di tangan Ryan daripada sebelumnya. Dia tidak dapat memikirkan alternatif lain. Tapi kamu masih bisa melakukannya bahkan jika aku tidak melakukan apapun terhadapmu. Benar, Ryan mengangguk. Aku masih bisa membuat kapal yang bisa meledak sendiri bahkan jika kau memenuhi bagianmu dari perjanjian itu. Namun, kemungkinan itu terjadi jauh lebih kecil selama kau tidak tiba-tiba berbalik melawan kami, bukan begitu? Melihat tidak adanya respons dari Lostray, Ryan malah tertawa lebih keras. Hahaha, ayo, Kentucky. Kurasa aku bisa mendapatkan banyak hal dengan mempelajari rune-rune ini sambil menunggu Roan datang. Bagi para kultivator, terutama mereka yang berada di alam ruang waktu dan di atasnya, waktu bukanlah hal yang penting. Jadi, begitu saja, 10 bulan berlalu dengan cepat. Pada suatu hari, di malam hari, tutup tungku terbuka di bawah tatapan puluhan alkemis kultivasi rendah serta 2 pohon cedar penelan dunia. Dari dalam, 4 pil muncul, masing-masing berwarna hijau tua. Entah bagaimana, pil-pil itu tampaknya menyerap semua jenis energi di sekitarnya, yang jelas bukan hal biasa. Roan mengambil kedua pil itu di tangannya dan tersenyum tipis. Akhirnya, pil penelan dunia selesai. Bab 2556. Namun, ia segera menyadari suasana tegang di ruangan itu. Semua orang menjauh dari Futuksei, yang tetap waspada dan matanya tertuju pada pil-pil di tangan Roan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, kerja sama mereka adalah untuk memproduksi pil-pil itu, dengan Futuksei, cedar penelan dunia lainnya, memperoleh setidaknya satu di antaranya. Semuanya berjalan dengan baik hingga saat ini karena Celis, Roan, dan Futuksei bekerja untuk mencapai tujuan yang sama. Namun, sekarang setelah resepnya selesai dan pilnya diracik, bagaimana jika Roan mengingkari kata-katanya? Atau mungkin sebaliknya, bagaimana jika Futuksei memutuskan bahwa dialah satu-satunya yang boleh menyimpan pilnya? Bagaimanapun, dia memiliki kultivasi tertinggi di tempat ini. Melihat pemandangan itu, Roan hanya mendengus sebelum tangannya melemah. Asteris suara gede, suara gede. Asteris. 2 pil beterbangan seperti peluru ke arah Futuksei, yang dengan cepat menggunakan energi surgawinya untuk menangkapnya. Setelah memastikan tidak ada yang salah dengan indera surgawinya, ia akhirnya menangkap pil itu dengan tangannya. Itu keputusan yang cerdas. Itu tidak ada hubungannya dengan keputusan yang benar atau salah, kata Roan. Saya berjanji akan memberikan pil itu kepadamu asalkan kamu menggunakan pemahamanmu tentang hukum penyerapan untuk membantu saya membuat resepnya. Kamu melakukannya dan bahkan lebih dari itu. Saya tidak pernah mengingkari janji saya seumur hidup, dan saya jelas tidak akan memulainya sekarang. Futuksei menyipitkan matanya. Dia memang memiliki kultivasi tertinggi, tetapi dia selalu merasa tidak memiliki keuntungan melawan Roan dan Celis. Melihat Roan masih memberinya pil hanya membuatnya merasa sedikit lebih lega daripada harus berjuang untuk mendapatkannya.
Kalau begitu, kalian harus pergi. Bagaimanapun, ini rumahku. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepada kalian berdua lagi. Rowan menggelengkan kepalanya. Ayo kita keluar dulu. Ketiganya keluar dari bengkel alkemis permata jiwa sebelum Rowan berbalik. Saat ini, dia punya masalah. Karena Ryan berada jauh, Rowan tidak punya akses ke alam dimensi permata jiwa. Tentu saja, dia tidak bisa mengirim bengkel alkemis permata jiwa kembali ke dalam. Tentu saja, berkat Sister Orb, Ryan dan Rowan masih bisa berkomunikasi, jadi dia tahu Ryan ada di alam dimensi Azum, mengawasi Lostrai dan fragmen yayasan semesta yang ditempati oleh kesadarannya. Menurut pendapat Rowan, keputusan Ryan untuk tetap tinggal di sana dan menunggunya adalah benar. Jadi, Rowan hanya punya satu pilihan, yaitu meninggalkan bengkel alkemis di sini. Karena beberapa masalah, aku tidak bisa membawa bengkelku. Aku butuh bantuanmu untuk menjaganya, Futuksei. Aku tidak akan butuh waktu lama untuk kembali. Apa? Futuksei merasa seperti mendengar sesuatu yang salah. Apakah kau mengatakan kau akan menyerahkan bengkel ini kepadaku? Aku bukan seorang alkemis, tetapi bahkan aku dapat mengatakan bahwa bengkel milikmu ini adalah harta yang sangat besar. Mengapa kau meninggalkannya? Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak akan mengambilnya sendiri? Rowan mendengus menanggapi. Jika kau mau, kau bisa mencobanya. Aku bisa menjamin bahwa tidak ada satupun peralatan di dalam bengkel ini yang berfungsi tanpa kehadiranku. Dia tidak berbohong. Mereka terikat pada Rowan, jadi mereka hanyalah pemberat kertas besar tampaknya. Rowan melanjutkan. Pokoknya, kau tidak akan mendapatkan apapun dari menyimpannya. Di sisi lain, begitu aku kembali dan menemukannya masih di sini, aku akan berutang budi padamu. Jika suatu saat kau ingin membuat pil hukum lagi, berikan saja padaku barang-barang itu, dan aku bisa meramunya untukmu. Aku yakin kau tahu betul harta karun macam apa itu. Ini, Futuksei menatap pil-pilnya dan tak kuasa menahan rasa gembira. Jika ia bisa mendapatkan satu lagi di masa depan, ia bahkan bisa menukarnya dengan sejumlah besar sumber daya untuk kultivasinya. Begitulah berharganya pil-pil Rowan. Baiklah, lagi pula aku tidak akan pergi kemanapun. Tapi sebaiknya kau jangan mempermainkanku. Jika aku melakukannya, kau bisa menghancurkan semuanya, jawab Rowan. Peralatan di dalamnya bukanlah sesuatu yang bisa diganti dengan mudah. Aku sangat ingin memilikinya kembali nanti. Rowan, aku sudah mendapatkan semuanya, Celis kemudian mendekati Rowan. Karena Soul Gem Dimensional Realm tidak tersedia, hanya pocket dimensional realm milik Celis yang dapat digunakan untuk membawa yang lain. Tentu saja, dialah yang membawa semua alkemis dari bumi dan planet Sunkan. Hanya saja Celis biasanya tidak pernah menggunakan pocket dimensional realm miliknya karena dia juga memiliki akses ke Soul Gem Dimensional Realm. Rowan mengangguk dan bersiap untuk pergi. Namun, dia melihat bagaimana Futuksei melihat pil-pil di tangannya, jadi dia memberi peringatan kepada Futuksei sebelum pergi. Jangan lupa, minumlah satu pil Earth Life dan satu pil World Swallowing secara bersamaan. Setelah selesai, efek pil berikutnya akan sangat terbatas, hampir tidak ada. Jika aku jadi kamu, aku akan menyimpan pil World Swallowing kedua itu untuk lain waktu. Baiklah, itu terserah kamu. Aku keluar. Rowan dan Celis kemudian terbang dan membuka gerbang spasial di langit. Mereka segera memasukinya dan menghilang setelahnya. Futuksei kemudian melihat ke bengkel alkemis yang tertinggal. Mengapa mereka tidak meletakkan benda ini saja di alam dimensi mereka? Tanyanya. Karena penasaran, Futuksei mencoba membawa bengkel itu ke alam dimensi saku miliknya. Namun, apapun yang dilakukannya tidak penting. Dia tidak bisa membawa satupun barang dari sana ke alam dimensinya. Seolah-olah semua yang ada di sana sama sekali mengabaikan semua hukum ruang dan menolaknya. Benar-benar harta karun. Ia merenung sejenak dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Tawaran Rowan memang sangat bagus, jadi tawaran itu layak untuk dipertahankan. Futuksei kemudian menemukan sudut dan bersiap untuk meminum kedua pil itu. Sudah waktunya untuk memanfaatkan semua usahanya. Bab 2557. Celis keluar dari gerbang ruang bersama Rowan dan menoleh ke belakang, bertanya. Apakah benar-benar tidak apa-apa memberinya pil? Denganmu dan aku, dia akan benar-benar tidak berdaya. Keunggulannya dalam kultivasi tidak akan cukup untuk memaksa kita melakukan apapun. Hanya saja kita mungkin tidak akan bisa membunuhnya juga. Rowan tidak keberatan.
Pil-pilku pada akhirnya akan diketahui karena ada terlalu banyak hal yang bisa kita tukarkan untuk mendapatkannya. Selain itu, aku lebih suka memiliki sekutu daripada musuh tambahan. Ambil contoh dirimu. Aku jelas tidak akan menginginkan World Swallowing Cedar sebagai musuh tanpa alasan. Yah, itu benar, Celis mengangguk, merasa bangga dengan kemampuannya. Celis dan Roan terus menggunakan gerbang spasial hingga mereka mencapai kota terdekat dengan formasi teleportasi jarak jauh. Dari sana, mereka berteleportasi tanpa henti hingga akhirnya mencapai jalur temporal. Sama seperti Ryan, mereka dipaksa berhenti sebelum mendekatinya. Hanya setelah menunjukkan token Flee New, mereka dijamin mendapat jalan masuk. Sebelum melompat ke temporal path, Roan sekali lagi mengonfirmasi situasi tersebut kepada Ryan. Semuanya sudah siap untuk kita di sisi lain, kan? Ryan, yang sedang mempelajari beberapa rune formasi sirkuit lainnya, merasa tenang. Jangan khawatir, Senior Waremis telah mengirimkan seorang perwakilan setiap bulan untuk mengonfirmasi kedatanganmu. Begitu kau muncul, perwakilan klan Hola Menor akan membawamu ke alam dimensi Asum. Roan dan Celis saling memandang dan kembali menatap jalur temporal. Akhirnya, mereka melompat ke dalam dan terbang ke surga. Kali ini, tidak perlu bersembunyi dari kelompok malaikat pengintai manapun di jalan. Waremis memang melakukan pekerjaan yang sangat teliti, jadi mereka semua tahu siapa Roan begitu dia muncul. Roan dan Celis dengan mudah diberi jalan, yang memungkinkan mereka melintasi jalur temporal dalam waktu singkat di zaman ini. Asteris suara gede, suara gede. Asteris. Penglihatan Roan dan Celis baru saja stabil setelah meninggalkan temporal path, dan seorang malaikat sudah membungkuk kepada mereka di depan. Kedua sahabat ini adalah Roan dan Celis, kurasa. Celis mengangguk. Itu kami. Kau pemandu klan Hola Menor, benar. Itu aku, malaikat itu tersenyum. Kalian bisa memanggilku Trucivel. Silakan, teman-teman, ikut aku. Kepala klan sudah menugaskanku untuk membawa kalian berdua ke alam dimensi Asum. Celis dan Roan segera menyusul, tidak punya alasan untuk menunda. Jadi, setelah hanya 1 minggu perjalanan, Roan dan Celis meninggalkan alam dewa, melintasi jalur waktu, dan tiba di kota Asum. Mungkin kelompok Ryan dan Roan adalah satu-satunya makhluk non-malaikat di alam semesta yang mampu melakukan perjalanan mulus antar alam yang ada. Saat ini, Ryan berada di sebuah kota bernama Vivinia. Itu adalah salah satu dari 5 kota di alam dimensi Asum, tempat Anda dapat menemukan salah satu dari 5 sumber energi yang menjaga formasi tetap berjalan. Dia berdiri di depan sebuah altar, mirip dengan berbagai altar lain yang dia temukan di alam tersebut selama dia tinggal. Asteris suara berdesing, suara berdesing, suara berdesing, suara berdesing. Asteris. Tiba-tiba, 4 sosok muncul di depan altar, 2 di antaranya jelas Celis dan Roan. 2 lainnya adalah Trucivel dan Spiegel. Senang bertemu denganmu lagi, Spiegel Senior, kata Ryan sambil tersenyum. Dia mendengar dari Roan bahwa Spiegel sudah ada di sana menunggu mereka begitu mereka tiba di kota Asum. Baik Roan maupun Ryan tidak terkejut dengan hal itu. Pil pembersih cahaya memang sangat penting bagi klan Hola Menor. Spiegel tersenyum dan menatap Roan. Jadi, apakah kamu siap membuat pil? Roan mengangguk. Sebelum meninggalkan bengkel alkemis, Roan telah menyelesaikan sebagian besar proses pembuatan pil pembersihan cahaya hingga ia tidak lagi membutuhkan bengkelnya. Ia hanya perlu menambahkan ramuan Snow Cidrera dengan tungku biasa, dan ia akan menyelesaikannya. Kau memberiku 3 tumpukan ramuan Snow Cidrera, yang lebih dari yang kubutuhkan. Senang mendengarnya, jawab Spiegel dengan harapan yang jelas di wajahnya. Ryan lalu melemparkan cincin spasial kepada Roan, yang berisi 3 kelompok herbal. Setelah itu, Roan hanya mengambil tungku biasa dari cincin spasialnya dan beberapa bahan lain yang telah disiapkan sebelumnya. Di dalam tungku, orang bisa melihat cairan obat yang tampaknya dalam keadaan waktu beku. Itulah pil pembersihan cahaya yang hampir selesai. Roan memisahkan cairan itu menjadi 2 bagian sebelum mengambil ramuan Snow Cidrera yang pertama. Aku akan menggunakan 2 ramuan ini untuk membuat pil klan Hola Menormu. Kurasa cukup untuk 6 pil. Campuran terakhir jelas untuk Ryan, Kentucky, dan aku. Apa tidak apa-apa. 6 pil. Spiegel dan Trucivel tak kuasa menahan napas dingin. Mereka akan senang jika hanya dibuat 1 pil, apalagi 6. Ya, itu sudah cukup,
Itu berarti 6 anggota klan mereka akan memiliki pemahaman yang meningkat secara permanen tentang hukum cahaya. Sejujurnya, Hola Menor bahkan tidak memiliki banyak malaikat di alam ruang waktu atau di atasnya, jadi bahkan akan ada pil yang tersisa untuk masa depan. Pada saat yang sama, Spiegel berpikir dalam hati. Klan kita harus berusaha sebaik mungkin agar bisa berada di pihak si kembar yang baik di masa mendatang. Dia bahkan bertanya-tanya apakah tidak ada hal lain yang bisa dia berikan kepada si kembar sekarang untuk lebih mendapatkan dukungan mereka. Roan tidak tahu apa yang dipikirkan Spiegel, dan dia juga tidak peduli. Dia hanya meminum pilnya selama beberapa jam berikutnya sementara Spiegel bertindak sebagai penjaga. Tidak ada yang bisa lolos darinya di dunia ini saat ini. Semuanya berjalan sesuai rencana. Roan berhasil meramu 6 pil pembersih cahaya, yang langsung ia berikan kepada Spiegel tanpa pikir panjang. Aku yakin kau salah satu malaikat klan Hola Menor yang mau minum pil, kan? Kau bisa menelan salah satunya dan mencobanya jika kau mau. Pil itu pasti bagus. Spiegel menatap pil itu dengan penuh semangat. Namun, dia tidak menelannya. Sebaliknya, dia melemparkan satu pil kepada Trucivel, yang merupakan salah satu tetua alam ruang waktu dari klan Hola Menor miliknya. Coba saja. Trucivel mengangguk, sudah menduganya. Kalau pil itu berbahaya, sudah disepakati sebelumnya bahwa Spiegel, satu-satunya malaikat tertinggi klan Hola Menor, tidak akan meminumnya sebelum memastikan keamanannya. Trucivel datang bersama mereka tepat pada saat itu. Akhirnya, Trucivel duduk di tanah dan menenangkan pikirannya, memastikan bahwa ia berada dalam kondisi yang paling optimal. Kemudian, ia menelan pil tersebut. Bab 2558. Saat Spiegel menatap Trucivel, ia menyadari bahwa tatapan matanya tiba-tiba berubah. Ia tampak seperti sedang tidak sadarkan diri, menatap kemana-mana. Namun, tampaknya Trucivel tidak merasa buruk. Sebaliknya, ia tampak menikmati penglihatan yang hanya bisa dilihatnya. Ini tidak dapat dipercaya, kata-kata Trucivel bergema di sekelilingnya. Memikirkan bahwa hukum cahaya bisa seindah ini, ia mengulurkan tangannya dan elemen cahaya berkumpul di sekitarnya. Itu bukanlah tindakan yang disengaja. Sebaliknya, Trucivel mencoba berkomunikasi dengan hukum cahaya di sana, tetapi elemen cahaya berkumpul dengan sendirinya saat ia menyentuh hukum tersebut. Spiegel, sebagai malaikat tertinggi, dapat merasakan kehadiran hukum cahaya. Pada saat itu, ia benar-benar merasakan hukum cahaya bergerak sendiri di sekitar tangan Trucivel. Bukankah ini agak terlalu kuat? Spiegel tidak dapat menahan diri untuk bergumam. Roan, yang jelas-jelas tidak ingin menunggu Trucivel, akhirnya berbicara. Jadi, katakan saja, pil itu seharusnya bekerja dengan baik. Aku punya hal lain yang harus kulakukan. Trucivel terbangun dari pingsannya dan segera berdiri sambil mengangguk penuh semangat. Ya, sungguh menakjubkan. Dan Anda mengatakan ini adalah efek permanen, bukan sementara seperti pil hukum lainnya. Jika memang demikian, maka ini jauh melampaui apapun yang dapat Anda temukan di tangan para alkemis malaikat. Spiegel akhirnya tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan ikut duduk, menelan pil. Tidak lama kemudian, efek yang sama terjadi padanya, dan dia mengerti mengapa Trucivel merasa seperti itu. Roan, kita berteman, kan? Di masa depan, jika kalian membutuhkan sesuatu di surga, beritahu aku. Yang aku minta hanyalah kalian meramu pil-pil ini. Jangan khawatir tentang bahan-bahannya, aku akan menyediakan semua yang kalian butuhkan. Ryan kemudian memperingatkan kelompok mereka. Tidak apa-apa, pastikan untuk merahasiakan keberadaan pil-pil ini. Jika tidak, itu bisa menjadi malapetaka bagi orang-orang kita. Itu sudah jelas, Spiegel bangkit sambil mengendalikan elemen cahaya. Benar-benar mengesankan. Dengan ini, kurasa aku akan mampu menggabungkan sub-hukum cahaya ke dalam hukum utama cahaya setidaknya 2 kali lebih cepat. Spiegel kemudian menoleh ke Trucivel. Baiklah, mereka punya urusan masing-masing, jadi kita tidak akan mengganggu mereka lagi. Trucivel, kita akan kembali ke klan. Kepala klan Waremis pasti ingin memiliki salah satu pil ini. Mungkin Fuhiro juga. Memang, Trucivel juga ingin kembali dan langsung melakukan kultivasi terpencil. Namun, sebelum Spiegel pergi, ia menambahkan. Oh, benar, Roan, jika kalian ingin kembali ke alam dewa, aku telah mengatur malaikat klan kita untuk membiarkan kalian melewati jalan temporal. Ia menunggu di luar,
jadi kalian bisa meninggalkan tempat ini dan berbicara dengannya. Atau kalian bisa tetap tinggal di klan Hola Menor kita juga. Terserah kalian. Ryan mengangguk. Terima kasih, Spiegel Senior. Kami akan memikirkannya. Spiegel melirik mereka sekali lagi dan dapat melihat bahwa mereka tidak berniat untuk tinggal. Namun, ide untuk mengurung mereka bahkan tidak terlintas dalam benaknya. Dia mengenal kedua saudara kembar ini dengan sangat baik untuk memahami bahwa mereka pasti memiliki cara untuk melarikan diri jika ada yang mencoba melakukan sesuatu, dan dia benar. Akhirnya, Spiegel dan Trucivel pergi, menggunakan altar untuk berteleportasi keluar. Hei, Lostrai, kau boleh keluar sekarang, Ryan tiba-tiba berbicara. Lostrai kemudian muncul di kejauhan, mendekati kelompok mereka dalam sekejap. Benar saja, ia telah terhubung ke sumber energi lain, jadi ia kembali ke kondisi puncaknya. Sudah waktunya. Jadi, bisakah kau membuat kapal baruku sekarang? Ryan mengangguk sebagai jawaban. Bisa. Akan lebih baik jika kamu ada di sini bersamaku sehingga kamu bisa memeriksa semuanya. Asteris mengerikan. Asteris. Asteris ledakan. Asteris. Seketika, sebuah bengkel besar muncul di tengah lapangan kosong. Itu adalah bengkel pandai besi milik Ryan. Setelah itu, beberapa pandai besi dari planet bumi dan Sun Quan juga muncul. Dengan Ryan dan Roan yang berdekatan, mereka sekali lagi memiliki akses ke alam dimensi permata jiwa. Masuklah, kata Ryan saat ia memasuki bengkel. Lostrai menyebarkan energi di sekelilingnya dan memasuki bengkel. Begitu ia masuk ke dalam, ia mengerti bahwa Ryan tidak berbohong selama ini. Segala sesuatu di sana terkait dengan formasi sirkuit, yang sama yang telah ia pelajari selama bertahun-tahun. Dari mana kau mendapatkan semua benda ini? Mereka tampak lebih canggih daripada peralatan di alam dimensi asum ini. Itu rahasiaku, kata Ryan sambil tersenyum. Kau benar-benar tidak takut aku melakukan sesuatu terhadap kelompokmu, kan? Lostrai terpaksa menyuarakan rasa frustrasinya. Ryan mengangkat bahu. Mari kita jaga hubungan ini sebagai hubungan saling percaya, oke? Alasan saya mengizinkanmu melihat saya membangun kapal barumu adalah agar kamu bisa memastikan bahwa saya tidak melakukan kesalahan apapun pada kapal itu. Lostrai terdiam lagi. Kepercayaan bukanlah sesuatu yang biasa ia dapatkan. Meskipun demikian, ia tidak akan mudah mempercayainya. Ia memang akan memperhatikan setiap langkah pembuatan boneka baru itu hingga ke detail terkecil. Baiklah. Lagi pula, aku tidak ingin menambah jumlah musuh yang kumiliki. Aku hanya ingin keluar dari dunia dimensi yang menyebalkan ini. Sekarang kita bicara. Hahaha. Ryan tertawa senang. Kemudian, ia menoleh ke pandai besi lainnya. Baiklah, teman-teman. Aku tahu kita belum bertemu selama lebih dari setahun, tetapi aku butuh bantuan kalian. Kita akan membuat boneka dari awal yang dapat menampung jiwa dari fragmen yayasan semesta. Setiap orang yang memutuskan untuk tinggal di alam dimensi diberitahu tentang tujuan si kembar, jadi mereka tahu apa yang sedang dibicarakan Ryan. Jika ada, terutama bagi orang-orang dari bumi, tantangan itu lebih dari sekadar diterima. Akhirnya, ada aksi. Saya sudah mulai bosan jika hanya belajar dan tidak berusaha secara praktis. Lebih seperti itu. Melihat itu, Lostrai jadi bertanya sesuatu. Jadi, kau tahu kalau sembarang wadah tidak akan cocok untukku. Bahan apa yang akan kau gunakan? Ryan melambaikan tangannya, dan segunung logam mulia jatuh ke tanah, semuanya terkumpul melalui transaksinya di pasar daring dan kemampuan alami Kentucky untuk menemukan logam langka. Apapun yang berhasil,